Dan ketika kami mengenang kembali di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, biarlah hati kami diliputi dengan rasa syukur dan kasih yang besar. Ketika kami melihat bagaimana besarnya Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah hati kami melimpah dan membalas, meresponi kasih Tuhan yang besar itu. Kami memohon kepadamu, biarlah Engkau berbicara Allah Roh Kudus. Ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, singkapkanlah kebenaran firman-Mu. Sehingga pikiran dan hati kami yang terbatas ini bisa dimampukan untuk mengertinya. Dan juga kami boleh taat untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami berdoa, biar kelemahan dari hamba-Mu ini tidak membatasi kekuatan dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan dengan tetap berdiri, mari kita membuka Alkitab kita. Tema kita pada minggu pagi ini adalah bolehkah kita bertekun di dalam dosa ketika kasih karunia bertambah, melanjutkan pembahasan dari Roma pasal yang ke-6. Kita sudah masuk dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita membukanya dan kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulai ayat yang pertama, jemaat menyahut ayat yang kedua. Ayat yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Kalau jemaat perhatikan tadi waktu masuk itu ada rumbai-rumbai ya. Gitu. Itu mau memberikan satu simbolik sebuah terowongan dosa dan sini juga ada tulisannya ya. Kita dibawa untuk melawan atau berkata tidak terhadap dosa-dosa kita, ya. Dan biarlah itu menjadi satu ingat-ingatan kita terus-menerus di dalam minggu-minggu Prapaskah sampai akhirnya kita masuk kepada Minggu Paskah untuk kembali mengenang atau mengingat kemenangan yang Tuhan Yesus
berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin mulai khotbah ini dengan satu kisah yang dialami oleh reformator kita, yaitu Martin Luther. Saudara, Martin Luther di dalam satu perjalanannya ketika dia hendak mengajar, dia keluar gereja dan dia berjalan begitu. Di tengah jalan di kota Wittenberg, dia melihat ada seorang bapak yang duduk atau tergeletak di pinggir jalan. Dan Martin Luther mendekati dan dia rasanya kok kayaknya mengenal orang ini begitu. Bapak ini kelihatannya baru mabuk-mabukan semalam-malaman begitu ya. Jadi kelihatan sekali mukanya itu tidak segar ya. Hidungnya juga merah, matanya juga semua bau alkohol. Lalu Martin Luther pikir, iya ini kan jemaat saya begitu. Lalu dia bilang, Bapak pagi-pagi ada di sini ngapain? Kayak begitu ya. Kok malah mabuk-mabukan? Begitu, nggak boleh begini. Lalu si bapak itu dengan tenang, begitu ya. Orang mabuk bisa tenang juga nih. Nah, dengan tenang dia langsung merogoh bajunya dan dia mengeluarkan secari kertas dan memberikannya kepada Martin Luther. Kertas itu adalah, ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Surat indulgensia. Nah, itu adalah surat penghapusan dosa yang dia terima setelah dia membelinya, gitu ya. Dan dia membeli dengan sejumlah uang dan mendapatkan surat penghapusan dosa dan di situ tertulis namanya. Dan oleh karena dia memahami bahwa surat penghapusan dosa itu bersifat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sehingga dia berpikir bahwa segala dosa-dosanya di masa lalu, masa kini, ataupun dosa yang akan dia lakukan, itu sebenarnya sudah diampuni oleh Kristus, dan tidak ada masalah bagi dia untuk hidup semau-maunya seperti itu. Dan dia langsung mengeluarkan seperti itu, dan dia berkata kepada Martin Luther, saya udah bebas, saya benar-benar bisa berbuat semaunya, begitu. Saya boleh mabuk-mabukan seperti ini. Lalu Martin Luther marah sekali. Dan karena dia marah dan dia melihat bahwa jemaatnya salah memahami hal ini, nah dari situlah bergulir yang namanya reformasi Protestan. Dan Martin Luther memakukan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan kisah yang cuma satu kali. Tetapi kisah seperti ini terjadi banyak, gitu ya. Dan banyak orang Kristen salah mengartikan anugerah Tuhan, berpikir bahwa kalau kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, itu berarti kita mendapatkan license untuk kita bisa hidup dan berbuat semaunya. Dan kalau kita melihat surat Roma, sebenarnya itu juga yang terjadi dengan para pembaca surat Roma pada masa-masa awal. Jadi sangat mungkin dalam komunitas jemaat di Roma, waktu mereka membaca surat Paulus, ada di antara mereka yang mungkin berkata, oh kalau kita berbuat dosa atau kita berbuat jahat, sebenarnya kita itu sedang menambah-nambahkan kasih karunia di dalam hidup kita. Lagi pula, bukankah Rasul Paulus sendiri yang mengatakan seperti itu? Begitu. Nah pemikiran seperti ini bukan muncul begitu saja, karena didasari oleh dua hal. Yang pertama, memang pengajaran Rasul Paulus itu tidak begitu mudah untuk langsung dipahami. Bagi orang-orang yang tidak terlalu memahami latar belakang, konteks budaya atau jalan pemikiran Rasul Paulus, bisa dengan mudah langsung salah menafsirkannya. Misalnya saja ya, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 20, di sana dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Lalu Rasul Paulus melanjutkan, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Saudara perhatikan bagian kedua dari kalimat itu. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi orang yang membaca surat ini langsung berpikir, oh ya kalau begitu supaya saya dapat kasih karunia yang berlimpah-limpah, saya buat dosa. Gitu. Saya hidup di dalam dosa, dosa bertambah banyak, maka saya akan lebih banyak dapat kasih karunia dari Tuhan. Nah ini alasan yang pertama. Yang kedua adalah tensa aoris. Di dalam Greek, struktur atau gramatika Greek, bahasa Yunani, itu memang waktu berbicara tentang penebusan Kristus, itu menggunakan satu tensa yang namanya tensa aoris. Nah aoris itu ciri-cirinya adalah, jadi kalau pakai tensis ini, itu tindakan yang dilakukan yang
menggunakan tenses ini, itu terjadi satu kali dan bersifat kekal. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan waktu Rasul Paulus berbicara tentang penebusan Kristus, dia menggunakan tenses aorist. Jadi memang betul-betul Rasul Paulus di sini mau mengajarkan bahwa dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, semua sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Jadi, wah, kalau begitu, ini juga membuat orang banyak berpikir, kalau gitu tidak masalah kita berbuat dosa. Nah, sebetulnya tidak. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam pasal 3, Roma pasal 3 ayat 8, dia menambahkan kalimatnya itu di dalam kalimat yang terakhir, orang yang berpikir seperti itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Orang yang berpikir bahwa, kalau begitu kita bisa bebas berbuat dosa, oleh karena kasih karunia semakin banyak, oleh karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya di masa lalu, dosa di masa kini, dan dosa yang akan saya lakukan nanti, kalau begitu saya bebas melakukan dosa. Nah, Rasul Paulus mengatakan orang yang semacam itu sudah selayaknya dihukum. Sudah selayaknya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, jadi kita mau bertanya, kalau begitu, mengapa kita tidak boleh bertekun di dalam dosa? Atau kalau boleh saya pertajam pertanyaan ini, begitu ya. Maka pertanyaannya adalah, mengapa begitu sulit bagi kita untuk tidak bertekun di dalam dosa? Mengapa begitu sulit bagi kita untuk kita tidak bertekun di dalam dosa? Saudara, firman Tuhan menegaskan kepada kita, kita tidak boleh bertekun di dalam dosa sekalipun kasih karunia itu bertambah dan melimpah. Ada 3 alasan yang kita mau renungkan bersama. Yang pertama adalah karena kita telah mati bagi dosa. Saudara, dalam bahasa Indonesia, kalau kita berbicara tentang mati bagi dosa, seolah-olah kita itu jadi seperti pahlawan, ya. Mati bagi nusa dan bangsa, misalnya begitu. Nah, tetapi bukan begitu. Yang dimaksud dengan mati bagi dosa di dalam bagian ini sebenarnya adalah berbicara tentang putus hubungan dengan dosa. Saya tidak lagi mau berurusan dengan dosa. Ya. Kenapa? Karena ayat 3 dan 4 di dalam perikop yang tadi kita baca, ayat 3 dan 4, itu berbicara tentang baptisan. Dan baptisan di dalam bagian itu adalah sebuah simbol yang menunjukkan adanya satu perubahan status atau perubahan natur. Dari yang sebelumnya, kalau minggu lalu kita perhatikan, yaitu berbicara tentang Adam dan Kristus 2 minggu lalu. Yang lalu itu kita berada di bawah garis keturunan Adam. Maksudnya garis keturunan Adam adalah kita itu sebenarnya mewarisi apa yang telah Adam perbuat di dalam dosa. Sehingga sebetulnya kita itu berada di dalam kelompoknya Adam. Kira-kira begitu. Adam yang pertama yang menentang Tuhan. Sehingga di mata Tuhan status kita itu adalah mati. Tetapi di dalam simbolik baptisan, yaitu kematian Kristus dan kebangkitannya, ketika kita masuk ke dalamnya di dalam iman kepada Kristus, maka kita berpindah dari Adam yang pertama kepada Adam yang kedua. Itulah sebabnya Adam yang pertama membawa penghukuman, maka Adam yang kedua itu membawa kehidupan. Nah, kita berpindah masuk kepada Adam yang kedua di dalam iman. Dan Allah ketika melihat kita, dia memperhitungkan bahwa itu adalah kebenaran. Karena dia melihat Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat kita sudah tidak ada lagi hubungannya dengan dosa. Sudah putus hubungannya dengan dosa, kita sudah menjadi milik Kristus secara naturnya, secara statusnya. Nah, yang kedua, alasannya kenapa kita tidak bertekun dalam dosa adalah karena kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Soalnya di ayat yang kelima, di sana dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, di dalam gambaran baptisan ayat 3 dan 4 di sana, maka Rasul Paulus mengatakan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, kebangkitan Kristus ini adalah sesuatu yang sentral di dalam iman Kristen. Tanpa kebangkitan, semua iman Kristen itu sia-sia. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi sesuatu yang menjadi jantung di dalam iman Kristen dan pembeda dari semua kepercayaan. Di dalam bahasa Paulus, di sini dikatakan bahwa kita bersama-sama karena kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus di dalam iman, kita meninggalkan dosa,
Maka karena Kristus bangkit dan menang atas maut, kita juga punya keyakinan bahwa kita pun akan bersama-sama dengan Kristus bangkit. Wah, maksudnya gimana bangkit di sini? Sebenarnya yang dimaksud bangkit di sini adalah kita punya kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa. Dan ini yang terjadi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sebenarnya yang pertama di sana dikatakan, kalau kita punya atau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-6 yang terjadi sekarang, ini adalah tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya. Jadi artinya, sekalipun kita berada dalam tubuh dosa, tetapi tubuh dosa itu tidak lagi menjadi tuan yang membuat kita tidak berkutik. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan, maut tidak berkuasa lagi. Artinya, maut itu tidak lagi menjadi kata terakhir buat kita. Buat anak-anak Tuhan yang percaya. Saudara, bagian ini adalah bagian yang perlu pelan-pelan kita cerna. Begitu ya. Nah, kalau saya sederhanakan kalimat Rasul Paulus, maka sederhananya sebenarnya begini. Di dalam satu kalimat yang sederhana bisa dikatakan, dulu saya tidak bisa berkata tidak terhadap dosa. Setelah saya berada dalam Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saya bisa berkata tidak terhadap dosa, bukan karena saya mampu. Tetapi karena Kristus itu bangkit. Dosa itu tidak berkutik. Dosa itu tidak berdaya menghadapi dia. Jadi jika saya berada bersama dengan Kristus, setiap saat, dosa tidak akan berkutik melawan saya. Kira-kira begitu. Jadi jika kita berada bersama-sama di dalam Kristus, maka sebetulnya Tuhan sudah memberikan satu kekuatan, satu kuasa, dosa itu tidak berkutik. Jadi sekalipun dia itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, siap untuk menerkam mangsanya, boleh dikatakan dia singa yang ompong. Kira-kira begitu. Pak Yudi, kalau singa yang ompong juga saya bisa ditelen. Gitu ya. Kan masih ada cakarnya. Gitu ya. Bisa dicakar saya. Iya kalau kita deket-deket. Gitu. Tetapi sebetulnya maut itu sudah tidak berdaya di kaki Tuhan Yesus. Sudah hancur. Jadi kita bisa berkata tidak. Bukan lagi dengan kekuatan kita. Karena kita punya jaminan Kristus sudah menang. Nah, dampak yang kedua kalau kita berada di dalam atau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yaitu nanti. Nanti itu ada dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 58. Kita akan mengalami satu tubuh kemuliaan yang baru. Wah, ini adalah satu hal yang luar biasa sekali ya. Minggu kemarin kami baru bicarakan ini di kelas katekisasi sama anak-anak gitu ya. Anak remaja. Dan ini menjadi satu pengharapan. Kenapa? Karena tubuh kita itu adalah tubuh yang fana dan lemah dan selalu inginnya berbuat dosa. Dan di dalam tubuh kemuliaan yang baru, kita betul-betul dikatakan tidak lagi punya keinginan untuk berbuat dosa. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, sesuatu yang indah sekali. Itulah sebabnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu selalu digambarkan di dalam pemikiran Rasul Paulus. Itu adalah sebagai, boleh dibantu, diklik. Ini yang disebut sebagai already but not yet. Saudara, yang dimaksud dengan already but not yet di sini adalah sekalipun kita secara natur, secara status ya, tadi poin yang pertama, kita itu sudah berpindah, sudah lagi bukan menjadi milik si jahat, kita menjadi milik Kristus. Tetapi secara realitanya, nah ini saya akan perlambat di bagian ini, secara realitanya kita itu masih terus-menerus bergumul dengan dosa. Jadi kalau dikatakan seperti ini, Pak, saya udah menerima Tuhan Yesus. Saya udah mengakui dosa-dosa saya. Harusnya saya tidak lagi bisa berbuat dosa. Lalu minggu berikutnya dia berbuat dosa. Dan menjadi frustasi gara-gara itu. Saudara, tidak seperti itu. Iman kepada Kristus, jadi sekalipun secara natur kita sudah ditebus oleh Tuhan, begitu ya. Tetapi secara realitas kita itu masih bergumul dengan dosa. Nah, jadi kalau dibahasakan ulang, ya, minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang pembenaran atau justification. Saudara, di hadapan Allah, pembenaran yang Tuhan berikan di dalam Kristus, Allah itu sudah membenarkan kita secara status. Jadi waktu kita berbuat dosa, kalau saya parafrasekan ya, jadi waktu kita berbuat dosa, kita itu di hadapan Tuhan, dosa itu menyebabkan dua hal. Yang pertama itu guilt, rasa bersalah kita. Yang kedua itu adalah pollution atau
kita menjadi cemar. Jadi waktu kita beriman kepada Kristus, maka kita dibenarkan, justification. Jadi secara natur atau status, di hadapan Tuhan kita itu sudah lagi tidak punya guilt. Tidak ada lagi rasa bersalah. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita bukan lagi sebagai musuh. Nah, yang kedua yang jadi masalah itu adalah polusi dosanya. Secara realitas kita masih terus-menerus bergumul. Itulah sebabnya kita masih harus terus-menerus dibersihkan oleh Roh Kudus melalui proses pengudusan. Nah, ini kebenaran yang butuh waktu untuk kita kunyah pelan-pelan di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat yang bersamaan kita itu sudah mendapatkan keselamatan, tetapi pada saat itu juga kita itu masih terus-menerus berjalan, terus-menerus diproses oleh Tuhan. Jadi di dalam bahasa Rasul Paulus itu misalnya kalau memakai istilah Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan kita itu sudah meninggalkan manusia yang lama, gitu ya. Jadi kalau ada pakaian yang lama itu sudah dilepaskan dan Tuhan sudah memberikan pakaian yang baru. Wah, Pak Yudi, kalau misalnya udah pakai yang baru, berarti sebenarnya kita kan sudah tidak berdosa lagi, sudah tidak akan jatuh di dalam dosa lagi. Tidak. Sebab kenapa? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10, khususnya ayat yang ke-10, itu istilah yang digunakan adalah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas, yaitu is being renewed. Terus-menerus dalam satu proses pengudusan diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga ini tidak membuat kita frustasi sebetulnya. Pak, saya masih bergumul terus dengan dosa. Ya iya. Kapan tidak bergumul dengan dosa lagi? Nanti kalau sudah say goodbye, begitu ya. Dengan kehidupan ini. Dan bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Justru karena kita punya satu sense bergumul dengan dosa, berkata tidak dengan dosa, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu hidup di dalam Kristus. Nah, saudara, pergulatan antara status dan realitas ini yang disebut namanya already but not yet, ya. Dan ini nanti dijelaskan lagi di dalam Roma pasal yang ke-7. Kalau dibaca ayat 21 sampai 23 itu nanti pergulatan semuanya, begitu. Rasul Paulus berkata, di dalam diriku itu seperti ada dua hukum. Yang satu mau menyenangkan Tuhan, yang satu ini hukum kedagingan. Dua-duanya ada di dalam diriku. Yang mana yang harus aku ikuti? Begitu Rasul Paulus bertanya. Nah, itu adalah pergumulan antara status dan realitas. Begitu, ya. Nah, jadi puji syukur karena kuasa kebangkitan Kristus dan oleh karena kuasa Roh Kudus, kita itu dimampukan untuk berkata tidak terhadap dosa. Nah, yang tadi ya. Dan kita dapat sedikit demi sedikit meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak tinggal atau bertekun dalam dosa, itu adalah karena kini kita hidup bagi Allah. Bukan hanya karena kita sudah mati bagi dosa, kita sudah pindah. Bukan hanya karena sekarang kita punya kuasa kebangkitan Kristus di dalam realitas pergumulan itu, tetapi sekarang secara positif kita itu hidup bagi Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-11 sana dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, itu sebenarnya memberikan perintah negatif dan perintah positif. So, di dalam perintah negatif, ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan, dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Lalu yang kedua dikatakan, janganlah kamu menuruti keinginannya. Yang ketiga dikatakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Lalu diikuti dengan perintah yang positif. Perintah yang positif adalah, serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Lalu juga dikatakan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Saudara, kalau kita memikirkan tentang hidup bagi Allah, seringkali orang berpikir, ini sebenarnya hanyalah hal-hal yang rohani. Misalnya melayani di gereja, begitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan hidup bagi Allah di dalam bagian ini, itu adalah satu kehidupan yang lebih luas.
Jadi ketika Rasul Paulus menggunakan istilah, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, itu dia sebenarnya sedang mengajarkan kepada jemaat Roma, serahkanlah setiap aspek hidupmu. Bukan cuma setiap anggota tubuh, tangan, jari, hidung, mata, telinga, begitu ya. Tetapi dia sebenarnya sedang berbicara setiap aspek hidupmu. Serahkanlah kepada Tuhan, sebab itu sudah menjadi miliknya sekarang. Dan digunakan untuk menjadi senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, gambarannya seperti apa? Nah, saya mau ajak kita untuk coba kita lakukan sesuatu ya. Coba kita angkat tangan kita, 2. Boleh? Nah, puji Tuhan, tangan teracung di hadapan Tuhan, terbuka semuanya ya. Sekarang mari kita tempelkan begini. Ya, sekarang kita lihat telapak tangan kita. Lihat jauh-jauh, jangan diperhatikan garis tangannya ya, gitu ya. Lihat saja, gitu. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, ada apa di tangan Anda? Ada cincin, Pak Yudi? Ya, gitu ya. Ada apa lagi di tangan Anda? Ada? Ada jari-jarinya, begitu ya. Oke, sekarang boleh dilepaskan. Saudara, waktu kita melihat tangan kita begini, sepertinya tidak ada apa-apa. Padahal itu banyak sekali. Banyak sekali. Coba apa yang Tuhan berikan di dalam telapak tangan Anda saat ini yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan. Mungkin itu adalah keluarga yang Tuhan percayakan. Jadi waktu kita melihat, oh ternyata ada keluarga yang Tuhan percayakan kepada saya, ada anak, ada pasangan. Nah ketika kita betul-betul hidup bagi Tuhan, dan kita membawa mereka semua kepada Tuhan, dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan juga kebaikan anggota keluarga kita sebenarnya sudah hidup bagi Allah. Mungkin yang ada di telapak tangan kita adalah pekerjaan, usaha, bisnis. Dan ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi sesama, kita sudah hidup bagi Allah. Mungkin yang ada di telapak tangan kita itu sebenarnya adalah studi misalnya. Yang Tuhan percayakan pada saat ini, paper work, begitu ya. Homework dan lain sebagainya. Dan yang kita rasa itu berat sekali dan kalau bisa cepat-cepat pengen diselesaikan. Tetapi ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita bukan hanya memandang kertas-kertas itu, tetapi kita memandang jauh menembus kertas-kertas itu sampai kepada wajah Tuhan. Maka kita sebenarnya sedang hidup bagi Allah. Atau mungkin yang dipercayakan pada Tuhan di tangan kita adalah pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan bagi kebaikan sesama. Maka di dalam hidup Kristen itu tidak ada yang namanya sacred dan non-sacred. Tidak ada yang namanya, oh yang ini kudus, yang ini milik Tuhan, yang ini milik saya. Tidak ada lagi. Sebab setiap aspek kehidupan kita, setiap anggota-anggota tubuh kita, setiap bagian-bagian, setiap inci hidup kita, itu semua sebenarnya adalah milik Kristus. Dan ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, menggunakannya sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, kita sedang hidup bagi Allah. Jadi kita tidak lagi split 2, tetapi sebetulnya semuanya itu menyatu. Bapak Ibu Saudara, ini yang sebenarnya Rasul Paulus mau sampaikan. Nah, saya ingin summary-kan semua hal ini dengan satu gambar segitiga, ya. Nah, ini yang disebut sebagai segitiga kesatuan dengan Kristus. Saudara, apa yang dimaksud dengan segitiga kesatuan dengan Kristus? Jadi di bagian yang tengah itu adalah kita itu dulu bersatu dengan Adam di dalam dosa. Dan layak untuk dihukum oleh Tuhan karena kita sudah hilang selama-lamanya di sana membangkang, memberontak kepada Tuhan. Tetapi di dalam iman, di dalam kasih karunia Tuhan, kita bersatu dengan Kristus. Kita menjadi miliknya. Maka secara status dan natur kita harusnya sudah mati bagi dosa. Kita sudah bisa berkata tidak terhadap dosa. Sudah putus hubungan. Ya, sudah pindah secara natus. Nah, lalu di dalam realitasnya kita mengalami pergumulan itu. Tetapi kita punya kuasa untuk berkata tidak. Karena kita berjalan bersama-sama dengan Kristus yang bangkit. Yang bahkan dosa pun tidak berkuasa atas dia. Dan kita punya respon hidup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan satu kisah nyata yang kami alami di dalam keluarga ketika saya masih kecil waktu itu ya.
Nah, ini ceritanya tentang Cici dan hidup barunya. Ya, tadi kita udah mendengarkan ya uraian yang sulit sekali. Nah, sekarang kita mau melihat anjing yang lucu, begitu kira-kira ya. Saudara, ini saya suka sekali ya. Ini pom-pom, anjing pom-pom, kecil, lucu. Nah, saudara, waktu saya masih kecil, waktu sekolah dasar dulu ya di Jakarta, adik saya itu waktu lagi jalan-jalan dekat rumah, dia ketemu ada anjing gitu ya. Ini pom-pom, anjing kecil. Tapi anjingnya udah dekil ya, kumel, terus ketakutan. Dideketin anjingnya takut ya. Gonggong-gonggong sedikit, sudah itu dia lari. Dideketin lagi dia lari. Tapi kelihatan sekali dia itu kayak anjing yang tidak bertuan gitu ya. Jadi seperti kabur dari pemiliknya atau bagaimana nggak ngerti juga ada, atau ditinggal begitu. Jadi kotor sekali, kumal, jadi adik saya kasihan. Lalu anjingnya dibawa, tangkap, dibawa pulang. Lalu kami tunggu beberapa hari, gitu. Tanya sama tetangga, ini anjing siapa ya, supaya bisa dikembalikan. Ditunggu lebih lama lagi. Tidak ada yang datang ngambil, tidak ada yang bilang itu anjing saya. Ya udah, kalau begitu kami memutuskan diadopsi, gitu ya. Anjingnya diadopsi dan kami memberi nama Cici. Nah, mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya, begitu ya. Nah, ini misalnya Cici siapa, begitu kan ya. Cici Paramida, misalnya begitu. Nah ya, ini kasih nama Cici. Yang pertama kami lakukan, kasih dia makan dulu ya. Karena kelaparan, dia kelihatan sekali dia kelaparan. Setelah dia rada kenyang, ya udah lebih hangat badannya, kita mandiin. Udah dimandiin, semua udah bersih, begitu kelihatan di mana lukanya, di mana bekas dia itu kena lumpur dan lain sebagainya, kita bersihkan semuanya. Dia betul-betul berubah, bersih sekali. Dan anjing pom-pom yang putih bersih itu cantik sekali. Cuma yang nggak cantik gonggongannya aja, begitu ya. Karena gonggongannya itu anjing pom-pom itu luar biasa seperti penyanyi sopran yang kurang dipoles, begitu ya. Jadi cempreng sekali, begitu ya, cempreng sekali dia, benar-benar itu suaranya. Jadi sangat bagus untuk jadi alarm, begitu kan ya. Kalau ada maling atau ada apa, dia begitu. Ngegigit mah dia nggak berani, begitu. Jadi cuma alarm aja kayak begitu. Nah, cuma ada masalah. Nih memelihara Cici ini nggak gampang sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia tuh udah terbiasa, mungkin dulu pemiliknya itu sering memanjakan dia. Apa-apa dikasih. Nah, sekarang ini Cici ini udah ada di rumah kami, jadi harus ikutin peraturan rumah kami, ya. Wah, ini dia udah dikasih makan, udah apa, begitu. Nggak lama kemudian sepatu saya bolong. Kaos kaki saya cari di mana, cuma ada satu. Kaos kaki yang satunya lagi nggak tahu ada di mana, ternyata di kolong bangku. Kayak begitu. Nggak lama lagi sofa, ya, sobek itu sofa ujung-ujungnya. Terus cushion, ya, biasanya tuh cushion karena dia lompat kan ke atas kursi, gitu ya, ke atas sofa, dia guling-guling di sana, dia sobek, pokoknya giginya gatel, kira-kira begitu. Jadi semua digigit, diapain, waduh, mesti didisiplin. Akhirnya kita disiplin dia. Cici, ini yang boleh, ini yang tidak boleh ya. Begitu. Kita ajarin gitu. Wah, udah begitu juga dia belum bisa toilet training. Jadi di mana-mana dia meninggalkan jejak gitu ya. Jejak untuk kita bisa telusuri. Waduh, jejaknya macam-macam. Bau sekali di mana-mana. Jadi, wah, rumah itu kacau waktu itu. Nah, jadi diajarin toilet training. Cici, kalau waktunya udah waktunya nih, dorongan kamu datang, dorongan alami begitu ya. Tempatnya bukan di sini, di sana, begitu. Dikasih tahu caranya begitu. Lama-lama dia ngerti. Begitu dia mau gigit-gigit ya, kita kasih yang lain, gitu. Atau ditepok begitu. Jadi bukan dipukul sih begitu. Jadi dikasih tahu ini nggak boleh begitu. Nah dia ngerti, oh itu nggak boleh begitu ya. Dia mundur. Gitu. Tapi kalau dia nurut, gitu ya, kita kasih reward, disayang. Oh dia ngerti. Lama-lama dia benar-benar jadi Cici yang seperti yang kita mau. Dia benar-benar berubah begitu. Dia benar-benar nurut. Nah setiap hari itu selalu aja mama saya itu cerita. Jadi kalau saya pulang sekolah, mama saya cerita, wah si Cici sekarang udah bisa ini. Si Cici udah bisa ini begitu. Waduh seneng sekali kita semua. Dan misalnya dibilang, dia udah bisa ambil koran loh sekarang, begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kan ada koran ditaruh di depan, Cici ambil korannya. Nah, kalau dulu yang diambil kaos kaki, gitu. Suruh koran datang kaos kaki. Nah, sekarang koran yang datang. Nah, Cici ambil itu, misalnya kaos kakinya mau dipakai, diambil kaos kaki. Gitu ya.
Dia ngerti sekarang semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh katakan begitu ya, di dalam satu ilustrasi yang mungkin ini terbatas, Cici itu sebenarnya adalah gambaran diri kita masing-masing. Bahwa Tuhan sudah memungut kita dari jalanan yang penuh dosa, dari betul-betul yang tidak berpengharapan, dan Dia mengangkat kita dan membasuh kita di dalam darah Kristus, sehingga kita betul-betul bersih seperti Cici itu. Dan Dia memberikan firman menjadi makanan rohani kita. Tetapi bukan berarti lantas langsung kita habitnya berubah sama seperti Cici. Dia juga perlu belajar hidup yang baru itu seperti apa. Dan begitulah yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dia mendidik dan melatih kita, memberikan ketetapan-ketetapannya. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Kita memberontak kepada Tuhan karena kita tidak biasa seperti itu. Tetapi lama-lama karena kita tahu bahwa Dia adalah pemelihara, sama seperti Cici melihat saya dan melihat kami. Dia jadi taat dan nurut. Jadi mengerti. Begitulah seharusnya kita kepada Tuhan. Saudara, ada satu bagian yang paling menyenangkan ketika saya pulang ke rumah untuk ketemu dengan Cici, begitu ya. Jadi selalu kalau pulang sekolah begitu ke rumah, maka kalau udah dekat rumah kan kami biasa ngobrol-ngobrol, namanya anak sekolah ya, gitu. Ngobrol-ngobrol. Nah si Cici itu dari dalam rumah dia bisa langsung sprint, lari dari dalam rumah ke pekarangan, gitu ya, ke pintu itu pekarangan. Terus dia ngomong, gitu dia gonggong. Bukan maksudnya supaya saya kabur begitu pergi, bukan. Justru dia itu senang sekali karena saya pulang. Setiap kali saya pulang dia senang sekali, gitu ya. Padahal grendel pintu baru bunyi, dia langsung lari, langsung kejar, begitu, langsung kejar. Nah, begitu saya buka itu ya pintunya, dia lompat langsung ditomplok, langsung ekornya goyang-goyang, dijilat-jilat, begitu ya. Semuanya itu senang sekali. Saya juga senang itu setiap kali seperti itu ketemu dia. Saudara, sebenarnya ini adalah satu gambaran juga. Apakah kita sebegitu rindunya sama pemilik hidup kita? Sebegitu rindunya kita dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kita itu selalu berada di dalam pergumulan dengan dosa. Habit yang lama. Tetapi setiap kali kita mendengarkan suara si pemilik itu, pemilik hidup kita. Yesus Gembala yang baik itu. Wah, itu suara yang dinanti-nantikan untuk dipeluk kalau bisa, begitu ya. Untuk lompat benar-benar dekat dengan dekapannya. Tuhan, saya mau dekat dengan Engkau, betapa rindu saya untuk ketemu Tuhan. Saudara, ini adalah seharusnya menjadi satu kerinduan setiap anak Tuhan, menikmati Tuhan selama-lamanya. Bukan hanya nanti di surga, tetapi juga mulai dari detik ini terus berjalan sampai bertemu dengan Tuhan. Saudara, inilah seharusnya yang menjadi satu semangat dalam hidup kita, kerinduan kita. Jikalau kita memandang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan seperti itu, saudara percayalah dosa itu tidak menarik lagi. Sama seperti Cici, dia tidak lagi memandang habit-habit yang lama itu menarik. Kenapa? Karena yang menarik itu main dengan saya. Karena yang menarik itu dekat dengan saya. Begitulah kita, waktu kita dekat dengan Tuhan dan rindu untuk terus dekat dengan Dia, saudara, dosa itu nggak menarik. Nggak menarik. Sebab yang menarik itu dekat dengan Tuhan. Melihat Tuhan tersenyum, melihat kita memeluk Dia, melihat kita bersekutu dengan Tuhan, senang sekali dengan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Saudara, itu sesuatu yang indah sekali. Sehingga perjalanan Kristen bukanlah perjalanan penuh beban sebetulnya. Itu adalah satu perjalanan yang penuh sukacita. Satu perjalanan menuju satu titik terang untuk bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saudara, di Warta Jemaat di Gempita ada satu selipan, di sana ada surat doa. Ada surat doa yang sudah disiapkan oleh panitia, begitu ya. Ini surat doa ini maksudnya bukan kita mau koleksi-koleksi dosa, bukan, begitu ya. Surat doa ini sebetulnya maksudnya adalah mau mengajak kita untuk berefleksi. Mungkin kita ini masih ada habit nih yang lama. Ya, sama seperti Cici yang tadi itu. Sulit sekali untuk ditinggalkan. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan misalnya dalam hal kesombongan, tinggi hati dan membanggakan diri. Dari 0 sampai 10, saya ini kadarnya masih 9.
Tuhan tolong turunkan sedikit demi sedikit, maka kita menurun. Jadi saudara akan diberikan waktu untuk boleh berdoa kepada Tuhan dan mengisi ini dengan pensil. Saudara jangan tulis dengan pulpen ya, gitu. Bukan berarti nanti dosanya menetap 7 turunan, bukan. Tetapi nanti surat ini akan dipakai lagi. Ya, jadi isi dengan pensil dan di sini ada tanda salib. Ya, di sudut kanan bawah itu ada tanda salib. Lalu beri tanda di salib itu. Ini adalah satu tindakan simbolik Tuhan Yesus. Saya mau serahkan dosa ini kepada Tuhan Yesus. Saya tidak mau lagi melakukannya. Tuhan, tolonglah saya untuk berkata tidak terus terhadap dosa. Tolonglah saya untuk bertumbuh di dalam hal ini. Nah, mungkin tentang kesombongan ya, mendendam, kemalasan, iri hati, egois, cinta uang dan lain sebagainya. Atau jika misalnya Bapak Ibu Saudara ada pergumulan pribadi, Pak Yudi, saya ada dosa sesuatu yang ternyata tidak ada di sini. Saudara tuliskan di kolom yang kosong ini. Tuliskan dengan pensil. Tuliskan dengan pensil di kolom yang kosong ini. Bapak Ibu Saudara nanti kalau sudah, nanti akan ada waktu, ya. Nanti Cindy akan membacakan ayat, akan ada lagu yang mengiringi, dan saudara bisa berdoa kepada Tuhan dan betul-betul lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh isi. Dan nanti ini bisa dilipat. Ya, ditutup. Ini pribadi sifatnya. Dan nanti bisa dimasukkan di kotak di luar. Bapak Ibu Saudara, siapa yang belum mendapatkan kertas ini boleh tunjuk tangan? Ada? Oke, di bagian depan ada. Silakan. Nah, Asyir akan bagikan. Boleh tunjuk tangan lagi biar Asyir bisa melayani dengan... Boleh 2 Asyir supaya lebih cepat. Dibagi kertasnya di split bagi 2. Terima kasih. Ya, saudara boleh diisi dengan pensil. Jangan difoto, apalagi di post di Instagram dan lain sebagainya. Jangan ya di Facebook. Ini bukan untuk dipamerkan. Ini adalah untuk refleksi kita pribadi dengan Tuhan. Dan dilakukan dengan sungguh. Sebelah kiri masih ada yang belum. Boleh diberikan ke sisi yang sebelah kiri. Oh, bagian depan ada 1. Bagian depan ada 1, 2, 3, dan 4 yang belum. Silakan. Baik, sementara jemaat mengisi surat doa ini, saya persilakan mengundang untuk Cindy, boleh membacakan satu ayat untuk kita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan